Ya, selamat balik semuanya. Di masa sekarang ini penggunaan komputer, perangkat komputer semakin luar biasa atau semakin menjadi umum. Nah, tentunya hari ini kita mau belajar sedikit bagaimana pengenalan terhadap si produk ini. Ternyata banyak sekali partnya dan mungkin sebagian besar dari Sobat Pelnik, pemirsa semuanya belum memahami detail per part yang ada dalam satu kotak perangkat komputer kita. Nah, hari ini kita mau mengenal lebih dalam sekaligus nanti ada preview sebentar untuk cara perakitannya. Ya, setidaknya kita bisa menambah pengetahuan dan menambah referensi kita dalam dunia gadget atau dalam dunia teknologi ini. Selamat menikmati konten Pelnik. Ya, motherboard. Nah, mother itu ibu, board itu papan. Apakah papan ini adalah perwujudan dari ibu-ibu? Bukan. Hanya istilah dalam dunia komputer, motherboard adalah atau biasa disebut mainboard ya. Ada sebagian orang sebutnya motherboard, ada sebagian yang sebut juga mainboard. Papan utama yang ada di dalam perangkat komputer kita dalam satu kotak CPU ya, merupakan sebuah printed circuit board atau PCB yang bertindak sebagai tulang belakang atau tulang punggungnya sebuah komputer. Sebab motherboard atau mainboard ini menyediakan semua konektivitas elektrik yang disebut bus sehingga semua komponen dan perangkat eksternal pada satu kelengkapan utuh si CPU kita itu dapat terhubung seperti itu ya. Jadi bentuknya seperti PCB, si hijau itu yang sering kita lihat dalam perangkat elektronik. Nah, itu memegang peranan penting karena terhubung dari semua perangkat menjadi satu. Nah, mungkin ini yang kenapa kemudian disebut mainboard atau motherboard. Nah, fungsi atau peran dari si motherboard ini, pendengar pemirsa Pelnik semuanya, yaitu sebagai sebuah tulang punggung. Tadi kita sudah singgung di awal ya. Karena motherboard ini memiliki berbagai macam fungsi, selain fungsi utamanya yaitu sebagai media yang menampung semua komponen pada komputer, motherboard juga berfungsi untuk mengatur basis input dan output si sistem. Penampilannya motherboard yang akan kita rakit ini penampilannya, ya Sobat Pelnik semuanya bisa lihat. Selain itu, bila Anda memperhatikan pada motherboard ini ya, seperti tampilannya, terdapat kumpulan slot-slot yang memungkinkan penggunaan komputer atau perangkat eksternal yang mampu meningkatkan fleksibilitas dari si komputer atau perangkat komputer itu sendiri. Perangkat yang dimaksud ialah printer, keyboard, mouse, jack untuk audio yang biasa kita dengar lewat speaker, ataupun untuk hard disk atau penyimpanan memorinya, ataupun buat kita penggemar game bisa juga masukkan device stick game di sana. Dan perangkat ini dapat menghubungkan komputer kita dengan langsung di motherboard ini menggunakan port-port yang sudah tersedia di dalam slot-slot di motherboard. Nanti kita akan mengenal lebih dalam waktu instalasinya, jangan khawatir. Bagian-bagian dari motherboard yang perlu kita kenal seperti ini. Nah, yang pertama adalah soket prosesor CPU ya, soket prosesor atau CPU soket. Nah, soket prosesor ini adalah tempat prosesor terpasang. Dalam memilih prosesor yang hendak Sobat Pelnik semua pasang, sebaiknya perhatikan pula apakah prosesor tersebut dapat terpasang dengan baik pada soket motherboard ya, pada soket si motherboard. Sesuai enggak? Nah, kita juga perlu perhatikannya di sini ya, karena setiap soket hanya dapat dipasang satu jenis prosesor saja. Jadi punya jenisnya masing-masing. Nanti kita akan tampilkan di preview seperti ini. Nah, misalkan jika kamu membeli motherboard atau mainboard untuk soket prosesor jenis AMD, maka nih Sobat Pelnik, Anda akan memasangnya dengan prosesor Intel tidak bisa, karena jelas akan berbeda dari sistem slotnya. Jadi kalau AMD aja, tidak bisa kita pasang Intel. Tidak bisa ganti-ganti. Kali kita masuk aliran AMD, langsung AMD terus. Kalau Intel terus. Seperti itu, setiap motherboard punya slotnya masing-masing. Yang kedua adalah RAM. Ya, RAM adalah Random Access Memory. Seperti ini perwujudannya. Ya, Sobat Pelnik semuanya secara fisik nih, Sobat Pelnik semuanya akan menemui bentuk slot yang memanjang, ya seperti ini, sesuai dengan kaki RAM. Letaknya juga bersebelahan dengan letak prosesor. Nah, serta jumlahnya lebih dari satu slot. Nah, inilah yang disebut slot RAM atau tempat RAM dipasang. Nah, nanti juga waktu penginstalan akan kita tunjukkan seperti apa slotnya. Nah,
Sama seperti prosesor nih Sobat Panik semuanya. Sebaliknya, perhatikan pula jenis RAM yang akan kita pilih ya. Apakah support dengan motherboard kita ataukah tidak. Jangan salah pilih. Yang ketiga adalah chipset. Seperti apa bentuknya? Seperti ini. Chipset adalah komponen selanjutnya yang tidak kalah penting nih Sobat Panik semuanya. Chipset merupakan komponen pintar yang bertugas untuk menjadi jembatan antara si arus energi dengan komponen-komponen eksternal kita serta basis. Bahkan biasanya si chipset ini menjadi tolak ukur sebagai kemampuan motherboard. Nah, dalam perkembangannya chipset ini hanya ada dua kelompok yang saat ini populer ya penggunaannya ya, yaitu chipset Intel dan AMD seperti yang tadi kita sudah sempat singgung di awal. Kedua kelompok ini juga terbagi-bagi menjadi beberapa kelompok lagi dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, itu adalah si chipset. Yang keempat adalah slot atau IDE dan slot SATA. Ya, meskipun kedua slot ini berbeda, namun slot ini memiliki Sobat Panik semuanya fungsi yang sama, yaitu sebagai penghubung antara hard disk dan motherboard. Untuk menghubungkan ke CD-ROM ke motherboard perlu yang namanya slot SATA ini. Seperti ini previewnya. Yang kelima adalah BIOS. Ya, tadi kita sudah singgung di awal ya, BIOS itu seperti apa? Secara singkat nih Sobat Panik semuanya, BIOS adalah chip yang menyimpan si software untuk mengelola operasional sistem atau hardware-nya. Biasanya BIOS digunakan untuk proses booting serta pengecekan pada sistem hardware sebelum masuk ke OS utama. Jadi seringkali kita dengar BIOS. Nah, kurang lebih pengertiannya seperti itu. Kemudian yang keenam adalah CMOS. Apa itu CMOS? Ada BIOS, ada CMOS. Ya, agak aneh-aneh ya buat telinga awam kita. Ya, CMOS adalah Complementary Metal Oxide Semiconductor. Nah, merupakan sebuah baterai yang berfungsi untuk memberikan daya serta menyimpan segala konfigurasi dari si BIOS ini tadi. Masih berkaitan dengan si BIOS. CMOS ini berbentuk seperti baterai kecil. Nah, masuk dalam material si partnya si BIOS. Nah, CMOS ini bentuknya seperti baterai kecil, mirip seperti baterai jam tangan, cuman lebih besar sedikit. Seperti itu. Ini previewnya. Yang ketujuh, slot PCI atau PCI, Peripheral Component Interconnect. Nah, secara singkat dapat diartikan Sobat Panik sebagai bus yang menangani berbagai perangkat keras di dalam komputer kita. Hingga saat ini salah satu jenis PCI yang umum dan banyak beredar ya tentunya adalah jenis PCI Express yang digunakan sebagai slot tambahan pada motherboard. Seperti ini bentuknya. Semoga ada lebih jelas lagi. Berikutnya masih dalam komponen si motherboard, yaitu power connector. Nah, si power connector ini nggak kalah penting. Ini Sobat Panik semua ya, komponen ini bertugas menghubungkan motherboard dengan power supply. Jadi yang mengatur asupan energi yang masuk untuk menghidupkan semua fungsi dalam motherboard. Nah, agar dapat pasokan listrik yang tepat, biasanya konektor ini berjumlah antara 20 sampai 24 pin. Seperti itu. Komponen berikutnya dalam motherboard Sobat Panik adalah I/O port. Nah, bagian ini dapat kamu temukan di luar casing ya sebetulnya ya. Nah, I/O port adalah sekumpulan input output pada data komputer kita. Port ini sendiri terdiri dari beberapa bagian seperti VGA port, kemudian audio, LAN, USB dan lain-lain, yaitu beberapa colokan yang bisa kita masukin macam-macam di dalam komputer. Kurang lebihnya itu. Baik, berikutnya masih di dalam komponen motherboard. Ternyata banyak ya, satu kotak itu. Pin kabel front panel. Kabel ini berbentuk seperti kumpulan jarum kecil. Nah, kabel ini berfungsi untuk memasang berbagai tombol seperti tombol start, tombol power, LED power, kemudian hard disk. Untuk dapat memasangnya, biasanya kita akan sedikit terbantu dengan petunjuk pembacaan yang dapat kamu temukan di motherboard. Jadi nanti waktu instalasi kita lebih paham ya, ada tanda-tanda atau kode-kode khususnya di dalam slot-slotnya nanti, seperti itu. Kurang lebihnya, yang ke-11 adalah heatsink atau HSF.
Heatsink merupakan benda yang terdiri dari kumpulan-kumpulan aluminium yang berfungsi sebagai pendingin dari panas ya, untuk membuang panas ya. Tentunya dalam setiap proses dalam fisik kita menimbulkan apa ya, dampak panas. Nah, ini sih heatsink fungsinya untuk membuang atau mendinginkan fisik kita dari panas. Nah, pada saat jenis prosesor atau VGA card biasanya juga kamu akan menemukan fan yang terpasang ya. Namun beberapa jenis lain tidak dilengkapi dengan fan karena suhu yang dilepas dapat didinginkan cukup dengan heatsink saja. Jadi heatsink ini adalah bentuknya seperti tumpukan aluminium seperti itu. Ada yang beberapa ditambahkan fan untuk menambah atau mempercepat pendinginan, atau sebagian juga tidak perlu fan karena dirasa mungkin sudah cukup dengan heatsink saja. Jenis yang pertama adalah ATX. ATX merupakan singkatan dari Advanced Technology Extended. Nah, jenis motherboard satu ini merupakan jenis paling umum ya, yang sering digunakan di sebuah perangkat komputer. Motherboard jenis ATX ini memiliki ukuran penuh dengan ketinggian 305 mm dan lebar 244 mm atau setidaknya 12 kali 9,6 inci. ATX, sobat paling semuanya, dibuat untuk menjalankan semua jenis sistem dengan setidaknya ada 4 RAM DIMM. Motherboard ini dapat mendukung memori 2 atau 4 saluran, memberikan kinerja yang lebih baik kepada pengguna dalam aplikasi tertentu melalui papan yang tidak mendukung jenis konfigurasi ini. Biasanya, si motherboard ini memiliki 7 slot ekspansi, memungkinkan untuk menjalankan 4 GPU dengan NVIDIA, SLI, atau AMD Crossfire. Jika casing dan satu dayanya cocok untuk memberi daya dan menampung sistem seperti ini. Selain itu, Sobat Panik, sejumlah besar slot ekspansi memungkinkan pengguna untuk menginstal dan meningkatkan kualitas hidup seperti kartu jaringan yang lebih baik dan bahkan dapat mendukung Wi-Fi, adaptor Bluetooth, kartu suara atau card audio, dan juga hubungan USB, dan masih banyak lagi. Itu tentang si ATX ini ya. Kemudian jenis motherboard ini biasanya menyediakan ruang yang cukup bagi produsen ya untuk memasang heatsink besar VRM yang rumit atau modul pengaturan tegangan akan kami jelaskan nanti waktu penginstalan. Belakangan yang lebih besar, konektor header SATA dan USB yang lebih banyak memberi Anda pengalaman yang lebih baik. Motherboard jenis ATX ini ditenagai dengan konektor 24 pin dengan konektor 6/8 pin untuk CPU, memungkinkan untuk menjalankan prosesor kelas atas. Oh, keren kan? Dan bahkan melakukan overclock prosesor motherboard yang tidak terkunci. Nah, salah satu kelebihannya adalah memiliki I/O yang lengkap, banyak ruang untuk heatsink, dan VRM yang bagus dibandingkan dengan motherboard atau mainboard yang lebih kecil ukurannya. Ini kelebihan dari si ATX ya. Tidak dapat masuk dalam kasus faktor bentuk yang ringkas. Jadi pasti bentuk fisiknya lebih besar. Jadi tidak bisa untuk kita penggemar-penggemar yang ringkas-ringkas dan kecil-kecil yang sekarang banyak bermunculan juga di pasaran ya, PC-PC mini yang kecil. Nah, dan juga pastinya lebih mahal daripada motherboard M ATX atau mini ITX. Nah, ini pasti ada kekurangan, pasti ada kelebihannya. Ya, masuk ke jenis motherboard atau mainboard yang kedua adalah ya Extended ATX atau EATX. EATX atau Extended ATX ini, Sobat Pelnik semuanya, merupakan jenis motherboard yang digunakan pada PC kelas atas. Mainboard atau motherboard ini sedikit lebih besar ukurannya ya, yaitu 305 kali 330 mm atau 12 kali 13 inci. Ya. Dengan memberi lebih banyak konektor, motherboard ini jenis ini merupakan motherboard yang mendukung soket-soket ganda ya, yang memungkinkan untuk menjalankan 2 CPU dan menggunakan mainboard yang sama. Kelebihan dari si Extended ATX ini, Sobat Pelnik semuanya, ada di sini ya. Beberapa mendukung soket ganda, beberapa memiliki RAM DIMM lebih banyak, dan tentunya yang pasti lebih banyak konektornya. Ada kekurangannya, lebih sedikit nih produk di pasaran yang menggunakan EATX ini, dan tidak bisa muat beberapa casing PC yang tersedia di pasaran secara umum ya. Jadi kita mesti pilih-pilih si casing yang mungkin cocok, tapi ternyata desainnya cocok buat kita, senang modelnya, tapi nggak cocok untuk motherboardnya. Kendalanya mungkin seperti itu.
Dan tentunya ini lebih mahal atau nilainya tidak terasa secara langsung ya, karena memang lebih besar saja bentuknya. Yang ketiga, XL ATX. Nah, berbeda ukuran dengan motherboard unggulan lainnya yang tadi kita sudah paparkan dua di depan. Motherboard XL ATX ini tidak memenuhi standar tinggi atau lebar. Papan XL ATX sangat langka di pasaran dengan hanya segelintir presiden saja yang merilis format unik ini dalam dekade terakhir ini. Produsennya sangat sedikit sekali. Seperti produk ST dan ATX, selain memori DIM yang lebih banyak, hingga 8 bayangkan, untuk membangun workstation yang kuat, dengan itu motherboard XL ATX perlahan mulai ditinggalkan dan menghilang dari pasar. Jadi kecil kemungkinannya Sobat Phoenix untuk bisa menggunakan atau bahkan menemukan saja di apa ya, mungkin di toko atau gerai-gerai sekitar kita. Kelebihannya si XL ATX ini ada mendukung lebih banyak memori, tapi kekurangannya sangat langka. Tidak bisa muat banyak kasus dan mahal karena sudah jarang sekali yang menggunakannya. Seperti itu. Yang keempat adalah Micro ATX atau MATX. Motherboard jenis ini Sobat Pelik semuanya memiliki bentuk persegi. Ukurannya 244 x 244, tepat kotak ya. Atau 9,6 x 9,6 inci. Motherboard Micro ATX ini biasanya memiliki 2-4 RAM DIMM yang sangat bagus. Jika ingin memiliki PC yang kuat dalam kasus kompak, motherboard jenis ini bisa buat balik semuanya memiliki hingga 4 slot ekspansi, memungkinkan untuk menjalankan sistem dual GPU. Dalam beberapa kasusnya, produsen juga sering menyertakan fitur tambahan seperti built-in WiFi dengan jenis kartu ini. Dalam kasus kualitas pembuatan, motherboard ini setara dengan jenis ATX kelas atas dan dengan harga yang relatif sama atau bisa dibilang imbang-imbang lah, seperti itu. Kelebihannya adalah ya lebih kecil dari ATX tetapi mempertahankan sebagian besar fitur dari yang dimiliki ATX. Kemampuan untuk memasukkan data dalam kasus yang lebih kompak. Nah, kemampuannya untuk memasukkan dalam kapasitasnya lebih kompak seperti itu. Namun ada kekurangannya, yaitu pengiriman daya rendah tidak cocok untuk overclock atau penggunaan dalam durasi yang panjang. Seperti itu. Sobat Panik semuanya. Yang kelima adalah Mini ITX. Seperti apa mainboard ini? Nah, di mainboard Mini ITX ini berukuran 170 x 170 mili. Kembali bentuknya kotak namun lebih kecil lagi. Merupakan jenis motherboard yang saat ini yang beredar di pasaran cukup punya posisi terkecil ya. Masih dapat menjalankan komponen PC berukuran penuh, sementara MATX masih dapat berfungsi di sebagian besar ya aspek motherboard. Seperti lebih kompromi lah. Hanya tersedia 2 RAM DIMM. Pada Mini ITX biasanya dengan 1 slot ekspansi tanpa dukungan untuk konfigurasi multi GPU dan tidak cukup daya untuk menjalankan prosesor kelas atas. Jadi tidak cocok ya untuk grade-grade PC kelas atas karena sebagian besar ditenagai menggunakan konektor 4 pin saja. Kemungkinan CPU ini lebih hemat daya dari sebelumnya daripada mungkin alternatif motherboard yang lain ya, yang menggunakan power supply khusus untuk Mini ITX. Mini ITX ini hanya mendukung 1 buah slot PCIe yang artinya hanya dapat dipakai untuk sound atau kartu jaringan tertentu saja. Kelebihan dari si Mini ITX ini secara bentuk memungkinkan untuk membangun lebih simple ya seperti itu dan sangat kompak, masih dapat menjalankan PC yang lengkap. Namun ada tetap kekurangannya dari si Mini ITX ini, yaitu IO-nya atau slotnya terbatas dan memungkinkan daya tidak ideal untuk komponen kelas atas. Seperti itu Sobat Pelnik tentang motherboard. Sobat Pelnik, semoga Anda tidak bosan karena masih banyak part yang akan kita bahas hari ini. Jangan skip-skip ya. Nah, hari ini part yang kedua yang kita bahas setelah tadi mainboardnya adalah RAM. Ada bagian terpenting juga dari sebuah PC atau perangkat komputer kita. Dan mungkin buat kita yang
sering menggunakan device gadget kita, mungkin tidak asing lagi ya kata-kata RAM ini. Di handphone kita pasti juga sering kita tanyakan RAM-nya berapa. Apa sih itu RAM? Nah, RAM di dalam perangkat komputer adalah Random Access Memory, atau RAM adalah perangkat keras hardware di dalam komputer atau perangkat komputer kita yang menyimpan data dan instruksi program secara sementara. Nah, RAM merupakan memori yang selalu membutuhkan daya untuk menjaga atau tetap dapat aksesnya, membutuhkan daya yang kontinu seperti itu. Jika komputer dimatikan atau tanpa ada daya yang masuk atau off, maka si RAM ini tidak dapat diakses dan data yang ada di dalam RAM akan hilang. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, seperti apa kelanjutan tentang si RAM ini adalah RAM sangat mempengaruhi kinerja komputer karena operasinya berkaitan dengan jumlah memori yang terkandung pada program yang dijalankan. Jika memori yang digunakan untuk menjalankan sistem operasional atau program kurang memenuhi syarat atau kurang memenuhi kemampuan kapasitasnya, maka akan menghasilkan ya Sobat Pelnik semuanya, kinerja yang kurang maksimal atau bisa dibilang lambat seperti itu. Semakin banyak memori RAM yang dipakai dalam sebuah perangkat komputer, maka informasi atau perangkat lunak yang dapat dimuat dalam si RAM itu akan terproses lebih cepat. Tentunya akan semakin berimbang ya, semakin besar atau banyak RAM memorinya, namun semakin banyak juga program atau aplikasi yang kita pakai tentunya akan berpengaruh juga dengan kinerjanya karena sangat berkaitan. Semakin besar RAM-nya, aplikasinya tepat sesuai dengan perhitungan, disisakan, tentunya akan membuat kinerja PC kita lebih luar biasa. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, secara fungsi, si RAM ini menjadikan memori yang dapat diakses secara acak untuk beberapa program yang dijalankan dengan perangkat ini. Sobat Pelnik semuanya memungkinkan untuk melakukan banyak pekerjaan di dalam perangkat komputer kita. Nah, berikut ini merupakan fungsi RAM yang perlu Anda tahu. Yang pertama adalah menyimpan sementara. RAM berfungsi sebagai penyedia simpanan sementara pada komputer atau laptop yang dioperasikan saat atau yang beroperasi saat device itu hidup. Misalkan ketika Anda mengedit video, mengetik dokumen, atau mengakses file-file yang lain akan tersimpan di dalam memori RAM untuk sementara waktu. Seperti itu. Berikutnya dari fungsi si RAM ini adalah membantu kinerja prosesor. RAM mampu membantu prosesor bekerja untuk mengolah data, untuk mempercepat akses komputer. RAM memungkinkan kinerja untuk mengakses file maupun program lebih cepat dibandingkan dengan jenis penyimpanan data yang lain. Membuat aplikasi dalam hal ini, si RAM ini berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk membuka si software, mengerjakan data di Word dan spreadsheet, mengedit gambar, menjelajahi internet, atau bermain dengan game komputer. Nah, ini kapasitas atau bagian si RAM ini ya dalam bekerja. RAM ini juga bisa bekerja dari satu program ke program yang lain ya. Memori RAM memungkinkan Anda untuk beralih dengan cepat antar aplikasi, antar program kerja yang sedang kita jalankan di komputer kita. Dengan banyak membuka file atau program atau aplikasi secara bersamaan, RAM yang cukup besar akan sangat mendukung Anda. Seperti itu. Secara umum, seperti itulah fungsi dan kegunaan dari si RAM ini. Dan sangat kompleks untuk menjalankan sebuah komputer. Kita akan bahas jenis-jenis RAM saat ini. Jenis RAM yang pertama adalah DRAM atau DRAM. DRAM atau Dynamic Random Access Memory adalah tipe RAM yang umum digunakan dalam perangkat komputer. Jenis RAM ini atau memori ini biasanya digunakan untuk data atau kode program yang harus dijalankan oleh prosesor komputer. DRAM ini, setiap bit data atau kode program dapat dalam selnya ini menyimpan yang terdiri dari kapasitor dan transistor. Biasanya diatur dalam konfigurasi sel penyimpanan persegi panjang. Kelebihan si DRAM ini adalah desainnya yang sederhana, kecepatan yang baik, 4.7 MHz hingga 40 MHz. Dan
Biaya produksi si RAM ini cukup rendah ya dibandingkan dengan jenis memori alternatif lainnya. Namun DRAM ini juga memiliki kelemahan, yaitu salah satunya di Sobat Pelnik semuanya adalah konsumsi daya yang relatif tinggi dibandingkan yang lain. Berikutnya adalah SDRAM. SDRAM adalah Synchronous Dynamic Random Access Memory. Nah, si SDRAM ini sangat sistem bus bentuk memori yang semikonduktor ya. SDRAM yang dapat berjalan dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada DRAM konvensional ini, kecepatannya berkisar cukup kencang, 100 MHz hingga 133 MHz. SDRAM ini sebenarnya mensinkronkan dari bus CPU dan mampu berjalan di 133 MHz sekitar 3 kali lebih cepat daripada FPM RAM konvensional dan sekitar 2 kali lipat lebih cepat dari EDORAM dan BDORAM. SDRAM menggantikan EDORAM di banyak komputer sekarang ini atau baru-baru ini. RAM jenis berikutnya yang ketiga adalah RDRAM atau RDRAM. Entah bagaimana penyebutan yang benar. Ya, RAM jenis ini adalah singkatan dari Rambus Dynamic Random Access Memory. Ini adalah jenis RAM yang dibuat oleh Rambus yang merupakan jenis komputer tercepat yang tersedia saat ini. SDRAM umumnya dapat mentransfer data dengan kecepatan hingga 133 MHz, sementara RDRAM standar dapat melakukannya lebih dari 1 GHz, meskipun beberapa motherboard dapat menggunakan RDRAM sebagai memori sistem. Namun kebanyakan si motherboard tidak sepenuhnya dapat memanfaatkan kecepatan ini yang dimiliki si RDRAM yang sangat cepat. Oleh karena itu, biasanya Sobat Pelnik RDRAM digunakan untuk memori video pada graphics card atau accelerator, ataupun untuk memori chance terletak di CPU, dan untuk memori sistem workstation dan server kerja yang membutuhkan performa yang tinggi. Biasanya penggunaan RDRAM di sana ya. Sobat Pelnik, yang keempat adalah SRAM, singkatan dari Static Random Access Memory. SRAM adalah jenis RAM yang menyimpan data menggunakan metode statistik. Artinya SRAM ini bekerja dengan cara statis, yakni data tetap konsisten atau konstan, tidak dapat berubah selama daya listrik dipasok ke chip memori. Sobat Pelnik, yang menyimpan data secara dinamis. SRAM berbeda dengan DRAM yang menyimpan data secara dinamis dan terus-menerus. Perlu merefresh data yang disimpan dalam memori. Karena si SRAM ini menyimpan data secara statis tadi ya. Tapi tipe si memori ini dapat berjalan lebih cepat dan membutuhkan daya yang lebih kecil daripada DRAM. Si SRAM ini lebih mahal untuk diproduksi daripada si DRAM ya. Hal itu dikarenakan memori ini dibuat menggunakan struktur yang lebih kompleks. Kerumitan ini juga membatasi dari jumlah data yang disimpan oleh satu chipnya. Ini berarti si SRAM tidak dapat menyimpan data sebanyak chip pada DRAM. Jika DRAM paling sering digunakan sebagai memori utama pada komputer, maka si SRAM ini, Sobat Pelnik semuanya, umumnya digunakan dalam aplikasi yang lebih kecil seperti memori card CPU dan buffer hard drive. SRAM juga digunakan dalam barang elektronik lainnya yang berukuran lebih besar, sehingga yang paling kecil pun sampai bisa mainan anak-anak. Banyak digunakan di barang elektronik yang lain. Dari besar sampai kecil. Cukup mewakili banyak aspek ya, si SRAM ini ternyata digunakan di berbagai komponen elektronik. Yang kelima, Sobat Pelnik, adalah EDORAM. Siapa yang namanya Edo? bukan soal Edo. Ini adalah nama RAM karena EDORAM adalah Extended Data Output RAM. Jenis chip RAM yang meningkatkan waktu pembaca dari memori pada mikroprosesor yang lebih cepat seperti Intel Pentium. EDORAM awalnya dioptimalkan untuk Pentium 66 MHz. Untuk RAM jenis ini diperkenalkan pada 1994, mulai menggantikan DRAM mode halamannya cepat tahun 95 ketika Intel pertama kali memperkenalkan chip
set 430 efek yang mendukung Edo RAM ini. Sudah cukup lama ya ditemukan ya, di 1994 ternyata. Nah, tidak begitu banyak data yang kami peroleh soal Edo RAM ini. Kita akan lanjutkan yang keenam. Jenis RAM yang keenam adalah FPM RAM. Ya, Fast Pack Mode Dynamic Random Access Memory adalah memori dinamis dengan akses halaman cepat yang memastikan kinerjanya lebih tinggi daripada DRAM konvensional. Sebentuk yang lebih baru dari DRAM, FPM DRAM, Fast Pack Mode DRAM adalah jenis DRAM yang paling umum digunakan dalam komputer. Metode halaman DRAM pada dasarnya mengakses barisan RAM tanpa harus terus-menerus menetap kembali ke barisan tersebut. Nah, itu istilahnya mengapa disebut Fast Pack Mode Dynamic Random Access Memory. Yang ketujuh adalah Flash RAM. Memori flash RAM jenis media yang menyimpanannya non-volatile, atau memori datanya dapat ditulis dan dihapus, akan tetapi datanya tidak hilang seketika, tidak mendapat daya, atau seketika pasokan datanya hilang, tidak langsung hilang juga datanya. Ini kelebihan ya mungkin dari si flash RAM ini ya, yang menyimpan semua data setelah daya terputus. Dan si flash RAM ini dengan cara kerjanya memori flash hampir mirip dengan SSD daripada jenis RAM yang telah disebutkan sebelumnya tadi, Sobat Pelnik. Memori flash ini digunakan dalam beberapa produk komputerisasi. Paling sering digunakan dalam USB flash atau printer mainan anak-anak, dan masih banyak lagi seperti itu. Yang kedelapan, semakin panjang urutannya semakin panjang juga ternyata namanya, Sobat Pelnik semua. SDR, SD-RAM. Ya, si SDR, SD-RAM adalah istilah yang diperluas untuk SD-RAM. Dua jenis RAM yang sama tetapi paling sering disebut sebagai SD-RAM saja. SDR atau Single Date Rate di sini menunjukkan bagaimana memori yang ini memproses instruksi atau membaca dan satu menulis per siklus per jam. Nah, seperti itu ya. Memproses instruksi atau membaca satu persatu menulis per siklus jam. Selain komputer, produk lain yang menggunakan jenis RAM ini adalah video game konsol. Nah, nggak tahu kan, bagi pemain video game ternyata pakainya SDR SD-RAM ini. Jenis berikutnya dari RAM adalah yang ke-9, DDR SD-RAM. DDR adalah Double Date Rate. SD-RAM beroperasi seperti halnya SDR SD-RAM. Hanya saja, Sobat Pelnik, bekerja 2 kali lipat lebih cepat daripada DDR. SD-RAM mampu memproduksi instruksi 2 baca atau 2 tulis per siklus jam. Meskipun memiliki kesamaan dalam fungsi, DDR SD-RAM ini memiliki perbedaan secara fisik, yaitu 184 pin ya. Ada 184 pin dan 1 notch pada konektor dibandingkan SDR SD-RAM yang memiliki hanya 168 pin dan 2 notch pada konektor. DDR SD-RAM juga bekerja pada tegangan standar yang rendah di 2,5 dari 2,3 volt. DDR2 SD-RAM adalah upgrade evolusioner dari DDR SD-RAM yang bekerja lebih cepat karena dapat bekerja pada kecepatan clock yang lebih tinggi. Standar modul memori DDR bekerja atas 200 MHz, sedangkan modul memori DDR2 standar ada di atas 533 MHz. Konsumsi daya DDR2 SD-RAM adalah 1,8 volt. Di DDR3 SD-RAM merupakan peningkatan dari DDR2 SD-RAM. Dengan pemrosesan sinyal yang berkelanjutan, kapasitas memori yang lebih besar, konsumsi daya yang lebih rendah hingga 1,5 volt, dan kecepatan clock standar yang lebih tinggi hingga 800 MHz, DDR4 SD-RAM adalah peningkatan yang lebih tinggi dari DDR3 dengan pemrosesan sinyal lebih canggih, kapasitas memori yang lebih besar, bahkan konsumsi daya bisa lebih rendah lagi di 1,2 volt, serta kecepatan clock standar yang Sobat Pelnik semuanya lebih tinggi, yaitu sekitar 1600 MHz. Di DDR4 SD-RAM adalah tipe RAM yang sekarang banyak atau paling banyak dijual di pasaran. Nah, saat kami buat artikel ini ya, dan mulai dari yang biasa sampai vendor yang menawarkan RAM kualitas terbaik setelah DDR4 ini,
SDRAM generasi berikutnya adalah SDDR5 SDRAM dibandingkan dengan DDR4. SDRAM DDR5 punya kemampuan untuk mengurangi konsumsi daya sekaligus mengadakan bandwidth. DDR5 belum begitu banyak memang ya. Namun mulai 2021 dan kedepannya mungkin akan populer dan meningkat seiring produsen yang meninggalkan DDR4 ya Sobat Phoenix ya. Banyak tipe DDR4 SDRAM yang dijual saat ini lewat laptop dan komputer, dan DDR3 juga masih banyak yang menggunakan seperti itu. Sobat Phoenix, jenis terakhir dari SRAM ya, ternyata cukup banyak sekali varian dari RAM ini. Yang ke-10 adalah GDDR SDRAM. Yang terakhir dari deretan RAM ini, grafik DDR SDRAM. Ini merupakan jenis DDR SDRAM yang dirancang khusus untuk rendering grafis video atau untuk unit pemrosesan grafis yang digunakan dalam video card atau kartu video seperti itu. Walaupun didesain sama dengan DDR SDRAM, GDDR tetap memiliki perbedaan seperti dapat meminta atau menerima data pada siklus clock yang sama, sementara memori DDR tidak bisa. GDDR juga hanya menggunakan lebih sedikit daya dan mengeluarkan lebih sedikit panas, dan hal itu memungkinkan adanya kinerja modul yang lebih tinggi dengan sistem pendinginan yang lebih sederhana, dan masih banyak lagi perbedaan lainnya dari versi-versi RAM yang lain. Itu sederet dari jenis-jenis RAM yang perlu menjadi pengetahuan kita. Part berikutnya dari komputer PC kita yang perlu kita kenal juga, yaitu masih dalam soal memori, sahabat Phoenix semua, yaitu SSD. Sebelum mengetahui tentang jenis-jenis SSD, tentu akan lebih baik jika Anda mengenal terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan SSD itu, sahabat Phoenix semuanya. SSD atau Solid State Drive adalah perangkat yang digunakan sebagai tempat penyimpanan data pada perangkat komputer kita atau di laptop. Pada awalnya, ruang penyimpanan data yang digunakan adalah hard disk. Nah, ini lebih sering lagi terdengar di telinga kita tentang hard disk, namun si SSD ini akhir-akhir ini cukup menggeser dari si hard disk ini karena, sebelum hadirnya SSD, hard disk banyak sekali digunakan. Namun seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat, ruang penyimpanan data ini dikembangkan lebih dioptimalkan, baik secara kecepatan dari komponen-komponen tersebut maupun dari tuntutan pengembang komputer, maka perlu. Dan akhirnya lahirlah Solid State Drive atau ruang penyimpanan data yang lebih berkemampuan kerja lebih baik dan lebih maksimal dari hard disk. Selain itu, SSD juga dirasa lebih praktis dan dalam penerapannya secara fungsi dan kegunaannya. Bentuknya juga lebih kecil dari hard disk. Kita sedikit kasih perbandingan ya, bentuk atau dimensi si hard disk dengan SSD seperti ini. Lalu apa sebenarnya fungsi dari SSD itu sendiri? Kita akan ulas di Phoenix ya. Tidak asing lagi dengan kita yang namanya USB flash drive atau yang bisa disebut flash disk. Ini merupakan sebuah alat yang berbentuk kecil ya untuk penyimpanan data. Fungsi dari SSD ini sebenarnya tidak jauh dari USB flash drive, yaitu sebagai alat penyimpanan data, sobat Phoenix semua. Yang membedakan SSD dengan USB flash drive terletak pada bentuknya, di mana SSD ini merupakan microchip berbasis silikon yang diletakkan di perangkat komputer, di bentuknya tidak besar. Selain itu, perbedaan nyata SSD dengan USB flash drive terletak pada kemampuan atau kapasitas menyimpan data, yang tentunya SSD kapasitasnya jauh lebih besar. Dan karena kapasitas menyimpannya cukup besar itulah, maka kini SSD lebih banyak dipilih sebagai alat penyimpanan data dari perangkat komputer. Alasan lain dari si SSD banyak dipilih adalah karena jenis penyimpanan ini memiliki kecepatan kerja yang jauh lebih baik dibandingkan dengan hard disk. Tanpa memiliki komponen mekanik di dalamnya, SSD hanya berfungsi menyimpan data saja, sehingga kecepatannya jauh lebih bisa maksimal. Mengenal jenis-jenis SSD, ada beberapa SSD bisa digunakan sebagai alat penyimpanan data pada perangkat komputer dan bisa juga digunakan untuk menyimpan data di desktop. Ada beberapa saja yang ada di pasaran saat ini. Yang pertama adalah SSD tipe SATA 2,5 in. Dari berbagai macam SSD yang ada di pasaran, SSD tipe SATA 2,5 in merupakan tipe SSD yang paling sederhana dan banyak digunakan. Sekilas alat penyimpanan data jenis ini hampir mirip dengan hard disk yang ada pada komputer. Namun SSD jenis ini merupakan alat penyimpanan data yang biasanya digunakan untuk menggantikan alat penyimpanan data lama yang berupa hard disk. Penggantian alat ini biasanya dikarenakan hard disk, ya sebetulnya semuanya ya,
sudah rusak dan mungkin Anda mengeluh karena performa hard disk yang kurang menyenangkan. Nah, kurang cepat sesuai harapan, SSD ini solusinya. Alasan lain mengganti penyimpanan data untuk menambahkan kecepatan pada booting komputer. Seperti kita tahu ya, SSD memiliki kecepatan booting dalam hal membaca atau menyajikan file lebih baik. Dengan kecepatan membaca data yang hanya sekitar 550 MB per second dan menulis data hingga 500 MB per second, maka SSD jenis ini memiliki harga yang cukup murah. Namun, Sobat Panik, demikian kecepatan ini masih jauh lebih baik dibandingkan dengan hard disk. Nah, jadi cukup membantu dalam peningkatan performa PC kita. Yang kedua adalah SSD atau mSATA. Di sini memiliki ukuran kira-kira sama dengan sebuah kartu nama. Wow, hanya sebesar kartu nama saja. Preview bentuknya seperti ini. Kartu ini memiliki banyak kelebihan bila dibandingkan dengan kartu SSD jenis standar. Selain bentuknya yang lebih mungil, lebih ringkas, SSD ini juga memakan konsumsi daya yang lebih hemat. Alat penyimpanan data mSATA ini lebih dikhususkan untuk perangkat portable dengan daya terbatas. Nah, perangkat yang sesuai dengan jenis SSD ini, Sobat Panik semuanya, adalah laptop, tablet, notebook, dan bentuknya yang tipis, kecil-kecil itu cukup membantu dalam memangkas ruang dan tempat yang diperlukan. Ya, kelebihan lain dari SSD jenis ini bisa tahan terhadap guncangan dan getaran. SSD ini juga memiliki daya boot yang cukup cepat. Selain itu, kemampuan untuk shutting down juga cepat. Itulah sebabnya konsumsi daya yang dibutuhkan juga cukup kecil. Nah, itu kelebihannya SSD ini. Berikutnya adalah SSD M.2 SATA. Nah, seperti apa? SSD M.2 SATA. Ya, jenis SSD ini hampir sama dengan SSD mSATA. Penyimpanan data jenis ini juga diperuntukkan untuk perangkat yang memiliki daya terbatas seperti tablet, laptop, atau ultrabook. Alasannya karena SSD ini memiliki ukuran yang tipis, bahkan lebih tipis dari SSD mSATA jenis M.2. SATA ini adalah dua varian. Yang pertama adalah double sided dengan ukuran 20 mili x 60 mili, dinamakan SSD double sided karena SSD jenis ini memiliki dua sisi. Kelebihan dari sisi ini adalah kapasitas penyimpan data yang lebih besar. Jenis satunya lagi ada SSD single sided atau satu sisi. Ukuran dari single sided ini adalah 20 x 80. Meskipun secara ukuran lebih besar dari SSD double sided, tetapi kapasitas untuk penyimpanan data yang dimiliki SSD jenis ini lebih kecil. Secara umum, SSD ini hampir sama dengan SSD jenis mSATA, tetapi ukurannya yang jauh lebih kecil merupakan kelebihan tersendiri. Ukuran yang sangat kecil ini tidak akan memberikan beban terhadap perangkat yang disandingnya. Jenis SSD mSATA sudah banyak digunakan untuk perangkat seperti laptop dan notebook. Oleh karena itu, SSD jenis ini juga bisa ditemukan mudah di pasaran dari SSD M.2 SATA ini adalah Samsung 860 EVO SATA M.2. Berikutnya adalah SSD M.2.NVMe. Nah, seperti apa? SSD M.2 SATA ini merupakan terobosan baru dan SSD ini menggunakan teknologi NVMe. Nah, Not Volatile Memory Express. Seperti apa? Teknologi merupakan pengembangan teknologi standar dari AHCI ya, Advanced Host Control Interface. AHCI sendiri merupakan sebuah protokol komunikasi yang menjadi standar dari dikembangkan khusus oleh vendor untuk SSD. Contohnya, vendor pengembang dimaksud adalah Samsung, Dell, Seagate, dan SanDisk. Dengan teknologi yang dimiliki, maka kemampuan SSD ini dalam membaca dan menulis data akan 3 kali lebih cepat dari SSD SATA. Pada intinya, SSD M.2 NVMe ini adalah memberikan kesempatan kepada memori flash untuk beroperasi sebagai SSD melalui antarmuka atau interface PCLA dan bukan melalui SATA. Dengan sistem ini, maka kerja dari SSD bisa jadi lebih cepat dari SSD lainnya. Seperti itu kurang lebihnya ya pengertiannya. Berikutnya SSD PCLA. Seperti apa? Ya, SSD PCLA merupakan satu dari keempat jenis bentuk SSD yang spesifikasi format perangkat yang dirancang sebagai basis PCLA ini dikembangkan dan dikelola oleh PCLA Special Interest Group.
SSD dengan PCIe ini memiliki kinerja yang lebih baik. Salah satu contoh produk yang menggunakan ini adalah Intel Optane SSD 905P series. Produk ini memiliki cara kerja seperti SSD dengan form factor M.2. Dalam hal ini, Intel Optane memori memiliki fungsi sebagai charge untuk mempercepat kinerja perangkat dari jenis-jenis SSD yang ada. Yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan untuk menggunakan SSD jenis PCIe ini adalah SSD ini didesain tidak bisa digunakan untuk semua perangkat, hanya perangkat tertentu yang bisa menggunakan. Untuk mengetahui sebuah perangkat bisa dipasang atau tidak, jenis PCIe ini harus dilakukan adalah dengan meliti spesifikasi pada motherboard. Bisa diketahui dengan cara mengecek ya di website resmi dari merek motherboard tersebut. Itu cara mudahnya. Perangkat yang bisa support terhadap SSD PCIe yang bagian spesifikasi storage check akan ditemukan tulisan support PCIe 3.0 x 4 mode. Kurang lebihnya itu. Apabila motherboard ditemukan tulisan tersebut, maka penggunaan PCIe bisa disarankan untuk Anda. Ya, keuntungan menggunakan SSD. Dari berbagai uraian yang tadi sudah kita bahas ya, disimpulkan jenis SSD ini lebih banyak dipilih daripada hard disk. Selain itu, SSD pun memiliki kelebihan tersendiri yang tidak ditemukan pada hard disk. Desain yang ramping dan ringan. Kelebihan yang pertama, memiliki desain yang tipis, ramping. Bisa dipasang pada perangkat-perangkat yang tipis atau mini seperti itu ya. Kecepatan lebih tinggi. Kelebihan yang kedua dari SSD, alat penyimpanan ini memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hard disk, baik kecepatan dalam membaca, menulis data, dan juga bisa membuat perangkat bekerja lebih optimal. Berikutnya adalah ketahanannya lebih tinggi, karena SSD ini juga memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap benturan dan goncangan. Karena itu SSD juga akan lebih awet dalam masa pemakaiannya. Namun, ada sedikit kekurangan dari SSD, yaitu memiliki harga yang cukup mahal. Kapasitas data sekitar 500 GB aja harganya sudah mencapai 1 juta ke atas. Apalagi untuk SSD yang lebih besar kapasitasnya. Selain itu, ini riset kami pada saat membuat konten ini ya, karena mungkin harganya akan berubah. Selain itu, daya pakai SSD ini tidak ditentukan oleh lama pemakaian, tetapi banyaknya data yang sudah dibaca. Semakin banyak data yang disimpan atau dibaca, maka akan semakin banyak pula power yang digunakan. Seperti itu kurang lebihnya. Akibatnya, SSD akan melemah kinerjanya apabila sudah mencapai kapasitasnya. Ya, meskipun SSD memiliki beberapa kelemahan, tetapi keuntungan yang didapatkan dengan penggunaan SSD jauh lebih besar daripada penggunaan hard disk tentunya ya. Ya, dari tadi kita bahas hard disk, ada apa sih si hard disk ini? Halo Sobat Panik, part berikutnya hard disk. Ya, apa ya dari tadi kita obrolin menyinggung-nyinggung waktu kita bahas SSD. Hard disk merupakan salah satu perangkat keras komputer yang juga merupakan komponen yang fungsinya sangat penting. Tanpa adanya hard disk, data dan juga informasi tidak akan tersimpan, yaitu fungsinya kurang lebihnya adalah memori. Merupakan hal yang sangat penting dan menjadi media penyimpanan atau storage dari komputer maupun laptop kita. Perangkat keras satu ini selalu menjadi perhatian oleh hampir semua user karena hard disk sendiri berasal dari gabungan kata hard dan disk atau disk yang berarti sebuah piringan yang keras. Ya, tadi ada berbagai macam ukuran yang kapasitasnya dinyatakan dalam bentuk byte ya, satuannya ya, mulai dari ukuran megabyte hingga saat ini berada di terabyte. Hard disk yang menjadi hardware utama dalam komputer ini maupun laptop cukup menjadi salah satu langkah awal untuk komputer kita tercegah dari yang namanya lemot-lemot atau apa ya, Sobat Panik semua, performa yang melambat. Cara startup komputer yang cukup sensitif terhadap hard disk, sebab itu user perlu memperhatikan jenis-jenis hard disk itu sendiri. Yang pertama, hard disk berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi hard disk konvensional dan juga hard disk SSD. Satu, hard disk konvensional, sebenarnya hard disk konvensional adalah jenis hard disk biasa yang nanti akan dibahas perbedaannya dengan hard disk SSD. Merupakan jenis hard disk berukuran cukup besar, ada juga yang kecil yang menggunakan piringan cakram di dalamnya sebagai
storage atau lokasi menyimpan data sebagai dalam kesatuan sebuah komputer. Karena memiliki komponen yang berputar ketika membaca dan menyalin sebuah data, maka hard disk konvensional rentan mengalami kerusakan nih Sobat Panik semuanya, terutama ketika menggunakannya secara asal-asalan. Hard disk konvensional ini memiliki beberapa kelebihan seperti harga yang relatif lebih murah daripada mungkin part memori yang lain, mudah untuk diperoleh, memiliki kapasitas yang beragam, dan banyak merek juga yang bisa dipilih dan dengan kualitas yang tidak begitu jauh. Hard disk berdasarkan ukuran, umumnya apabila dilihat berdasarkan ukurannya, hard disk juga bisa dibedakan menjadi dua. Bentuknya apa saja? Ya, hard disk 3,5 in merupakan jenis hard disk yang berdimensi besar dengan ukuran 3,5 in. Ciri fisiknya dari hard disk ini adalah ukurannya yang jauh lebih besar, tebal, dan juga berat. Ukuran 3,5 in ini merupakan jenis hard disk yang umum digunakan dalam PC atau desktop. Biasanya desktop ya, Sobat Panik, karena dimensinya cukup besar. Ya, ciri lain dari hard disk 3,5 ini adalah membutuhkan daya yang cukup besar untuk mendukung kinerjanya. Terdapat sebuah bootport tambahan yang gunanya untuk mengalirkan daya listrik ke dalam hard disk agar bisa bekerja dengan optimal. Hard disk 3,5 ini memiliki soket yang bervariasi seperti soket IDE ATA dan soket serial ATA SATA. Hard disk 2,5 in. Hard disk ini bisa kita bedakan dari ukurannya tentunya dari hard disk yang 3,5. Hard disk yang ini umum digunakan pada sebuah laptop dan banyak digunakan sebagai hard disk eksternal karena bentuknya yang lebih tipis, kecil, dan juga lebih kompak. Membuat hard disk ini tidak membutuhkan daya tambahan sehingga dapat dengan mudah dimanfaatkan menjadi hard disk eksternal maupun internal tanpa perlu tambahan daya lagi. Begitu Sobat Panik. Pada dasarnya, dari segi performa si hard disk berukuran 2,5 in ini ataupun yang berukuran 3,5 in tidaklah berbeda jauh karena memiliki fungsi dan tugas yang sama. Hanya dibedakan segi ukuran saja. Dan port yang digunakan macam-macam hard disk bisa juga dibedakan. Oke, ada pembedaan dari portnya, yaitu yang pertama hard disk IDE. Nah, merupakan kependekan dari Integrated Drive Electronic. Jenis port hard disk berteknologi lama yang digunakan pada era komputer Pentium ini merupakan jenis hard disk yang dibuat dengan menggunakan arsitektur IBM PC yang memiliki jumlah pin sebanyak 40 sebagai jalur transmisi dan memiliki tambahan 4 pin sebagai power supply. Hard disk yang menyatu dengan motherboard ini merupakan komponen yang cukup penting dari fungsi motherboard yang juga sebagai tubuh dari komputer utama untuk menyatukan komponen yang ada, menjadikan hard disk rentan akan kerusakan karena menjadi satu dengan mainboardnya. Memiliki kapasitas 320 GB, merupakan kapasitas yang terbilang sangat besar pada zamannya, namun sekarang ini sangat kurang sekali ya. Namanya juga komputer zaman dulu. Kini sudah tergantikan dengan spesifikasi yang jauh lebih bagus, yaitu hard disk ATA. Nah, jenis hard disk berikut ini apabila dilihat dari berdasarkan konektor yang dimilikinya, hard disk ATA ini merupakan kependekan dari Advanced Technology Attachment. Merupakan jenis hard disk yang dikenal mirip dengan IDE. Hard disk ATA kecepatan transfer lebih cepat dibandingkan IDE dan banyak digunakan pula pada komputer Pentium pada zaman itu. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh hard disk ini, tentunya jumlah komputer akan berjalan dengan lancar. Cukup mendukung ya pada perkembangannya. Sama seperti IDE atau memiliki 40 pin konektor dengan ketegangan 5 volt per pinnya. Cara ini membuat komputer menjadi lebih awet. Salah satunya adalah memiliki spesifikasi komputer atau laptop yang lebih baik sebagai penggunaan, sehingga tidak lemot seperti itu. Yang ketiga, naik ke hard disk SATA atau SATA. Jenis ini merupakan pengembangan dari ATA, yaitu SATA, Serial ATA atau Serial Advanced Technology Attachment. Masih digunakan tipe port saat ini, bahkan SSD yang merupakan teknologi terbaru tercanggih saat ini juga, yang tadi sudah kita bahas juga menggunakan port SATA ini. Hard disk dengan port SATA ini terdiri dari 4 pin untuk keperluan transmisi data dan tambahan 7 pin untuk power supply-nya. Fungsi power supply yang berguna untuk menghantarkan arus listrik secara lebih stabil ini akan menghubungkan dengan hard disk. Nah, untuk itu, kepentingan hardware lainnya juga perlu diperhatikan agar komputer menjadi lebih optimal dalam bekerja. Hard disk dengan port SATA ini merupakan kecepatan transfer dengan kecepatan baca juga kapasitas maksimal yang jauh lebih baik dibandingkan dengan IDE dan juga ATA pada masanya. Yang keempat adalah SCSI. Small Computer System Interface merupakan kepanjangan dari hard disk SSI ini. Dengan kapasitas yang tinggi pula, bisa mencapai 5 TB. Wow, sudah mulai masuk luar biasa. Dengan kecepatan baca yang cukup tinggi, maka hard disk jenis SCSI ini merupakan jenis hard disk yang sering digunakan untuk komputer server dan juga sebagai komputer penyedia data alias database. Jarang sekali menggunakan hard disk jenis SCSI
dalam berbagai komputer PC desktop ataupun laptop pribadi ya. Jadi ada penggunaan sendiri ya, karena dengan kebesaran kapasitasnya tadi sampai 5 TB. Setelah kita bahas tentang hard disk, kita masuk ke part berikut. Part berikutnya Sobat Pelnik adalah VGA card yang masuk dalam jajaran part komputer. VGA card adalah sebuah standar tampilan komputer. Nah, ini tentunya sangat akrab sekali ya buat para pecinta grafis. Kaitannya sama tampilan komputer kita, yaitu visualnya. Pengertian dari sebuah grafis yang berfungsi untuk mengolah data grafis untuk ditampilkan di layar monitor komputer kita. VGA di dalam grafis diikuti oleh mayoritas kartu grafis komputer seperti tampilan Windows yang hingga saat ini masih menggunakan modus VGA karena didukung oleh banyak produsen monitor serta kartu grafis. VGA card juga bisa dinamakan dengan video card atau video adapter, display card, graphic card, graphic adapter, display adapter. Nah, fungsi dari si VGA card sendiri adalah untuk menerjemahkan keluaran komputer ke monitor. Nah, contohnya dari desain atau grafis untuk bermain video game dibutuhkan kartu grafis dengan daya yang cukup tinggi atau VGA card yang berfungsi untuk menerjemahkan sinyal digital dari komputer menjadi grafis yang akan tertampil di dalam layar monitor kita. Tentunya semakin bagus, tampilan grafisnya di layar monitor kita akan semakin indah, semakin luar biasa. Para pencinta game mungkin sangat akrab ya dengan VGA ini ya. Banyak macamnya karena setiap pabrikan membuat kartu VGA-nya sendiri, punya chipset sendiri bagi masing-masing produsennya, seperti Nvidia, ATI, SIS, STB, dan OTI. OTI. Nine number dan Trident juga masih banyak lagi ya beberapa jenis-jenisnya. Berikut adalah jenis-jenis VGA. Ada jenis kartu VGA ISA. Dipasang pada slot ekspansi ISA, Industri Standard Arsitektur, bus yang bersistem I/O 8 bit atau 16 bit. Namun kartu ini sudah tidak digunakan lagi karena berkecepatan transfer daya yang sangat lambat. Untuk kebutuhan sekarang ini, tampilan kehalusan gambar dan kombinasi warna yang ditampilkan juga sangat terbatas. Teknologi slot ekspansi ISA bus sistem 8 bit pertama kali diperkenalkan pada tahun 1981 ya. Sedangkan sistem 16 bit pada tahun 1984. Nah, jadi mungkin sudah cukup lama teknologi ini ada. VGA EISA adalah satu jenis yang dipasang di ekspansi Extended Industry Standard Arsitektur sistem I/O 32 bit seperti pada generasi sebelumnya. ISA, kartu VGA EISA pada saat ini sudah tidak dipergunakan lagi karena kecepatan yang cukup terbatas. Namun kehalusan gambar dan kombinasi warnanya dihasilkan juga tidak kalah terbatasnya. Teknologi slot ekspansi EISA bus dengan sistem 32 bit pertama kali dirilis tahun 1988 oleh Gangs of Nine, yaitu sebuah konsorsium vendor IBM PC. Tegangan 5 volt dan 12 volt, kecepatan clock 8.33 MHz, sedangkan kecepatan transfernya 32 MB per second. VGA selanjutnya adalah PCI. Atau jenis kartu VGA yang dipasang pada peripheral komponen interconnect. Mencapai 32 bit dan 64 bit, kartu VGA ini untuk saat sekarang ini sudah jarang digunakan juga karena adanya keterbatasan pada fiturnya. Ini dikeluarkan tahun 1993 dan teknologi PCI ini dapat dipakai dengan sistem 32 bit atau 63 byte. Ya, VGA AGP. Adalah jenis kartu VGA dipasang untuk slot Accelerate Graphic Port sistem 128 bit dan 256 bit. Awalnya dibuat untuk meningkatkan transfer data terhadap memori secara signifikan dari CPU ke perangkat monitor atau display. Kartu ini dikeluarkan berdasarkan nilai voltase yang sudah digunakan, AGP 1 kali dan AGP 2 kali dengan nilai tegangan 3.3 volt, AGP 4 kali dan AGP 8 kali dengan nilai tegangan 1,5 volt dan AGP universal. Terakhir dari VGA AGP adalah AGP Pro ya, update-nya ya, terakhir ya. Namun kami tidak mendapatkan data tahun berapanya mulai diperkenalkan ke publik si AGP ini ya. Selanjutnya, Sobat Pelnik semua, VGA PCLA adalah kartu VGA yang dipasang di slot Peripheral Component Interconnect Express
Nah, sistemnya berangkaian seri dengan kecepatan hingga 32 GB per second. Slot PCIe adalah pengembang selanjutnya dari generasi slot ekspansi PCIe dengan kemampuan luar biasa. Dengan PCL Express yang diperuntukkan guna memasang peralatan interface dengan teknologi terkini membutuhkan kecepatan transfer sangat tinggi. Dengan berangkai seri pertama kali digunakan tahun 2004 dan versi slot ekspansi PCLE yang beredar di pasaran adalah PCLE X1 atau 1X, 4X, 8X, 16X. Itu yang mulai dengan kapasitas VGA card yang luar biasa. Permulaannya di PCL ini ya, mungkin sahabat balik semuanya. Bentuk VGA card, menurut bentuknya VGA card dibagi jadi dua. Nah, ada onboard, juga ada card onboard. Kartu VGA onboard dapat ditemukan di semua mainboard, motherboard pada komputer atau laptop yang sudah terpasang satu paket ya. Jenis VGA onboard dapat digunakan untuk menampilkan output pada layar dengan sangat baik, namun jika ingin melakukan pemrosesan grafis yang tinggi, kita perlu tambahan VGA card on, VGA card add-on. Jika dirasa VGA card onboard kurang maksimal, jadi masih bisa ditambah lagi. Setelah mendapatkan onboard, bisa ditambah add-on. Untuk para desainer, gamer dengan spesifikasi tinggi atau 3D, editor film sangat memerlukan VGA card add-on ini. Oleh sebab itu, VGA card add-on VGA card add-on pemasangannya sesuai dengan kebutuhan pengguna komputer masing-masing. Tetapi perangkat ini hanya bisa ditambahkan pada personal komputer saja. Untuk laptop tidak tersedia slot penambahan. Nah, dan VGA card add-on ini membutuhkan tambahan daya yang cukup tinggi dan hanya bisa dipenuhi juga untuk PC atau perangkat komputer desktop. Ya, berikut ada data kelebihan kekurangan VGA card ya. Ya, VGA card onboard yaitu hampir tak ada masalah ya dengan komputer saat digunakan. Nah, VGA ini gratis sudah terpasang dari mainboard bawaannya. Sudah otomatis ya dari onboardnya. Tentu akan menghemat biaya untuk secara budgeting. Namun kekurangannya tak punya memori sendiri sehingga pastinya akan terjadi pemotongan pada memori utama CPU di laptop ataupun perangkat kita untuk dipakai menjadi VGA. Bila RAM-nya kecil dan terbatas, maka kinerja laptop atau PC kita akan melambat. Kelebihan dari VGA add-on yaitu dalam bentuk melakukan pekerjaan yang memerlukan tingkat grafis tinggi atau rendering berat tak memakan memori utamanya. Nah, ini kelebihan dari si VGA card add-on ya. Proses yang sedang berlangsung memakai VGA card add-on tak akan membebani prosesor serta komputernya. Tetap akan berjalan dengan maksimal. Namun kelemahannya harganya tinggi dan lebih mahal dari seperangkat motherboard atau mainboard ditambah dengan prosesor RAM serta memerlukan tenaga listrik yang besar sehingga memerlukan power supply dengan kapasitas yang tentunya lebih besar. Begitu tadi ya. Jadi dalam motherboard sudah ada bawaannya si VGA onboard, tapi untuk keperluan-keperluan yang lebih seperti grafis, game maupun editing film atau video ada tambahan add-on VGA, namun tadi sudah dipaparkan ya kekurangan dan kelebihan masing-masing sesuai kebutuhan Anda. Terkait dengan power supply yang sudah kita singgung, part berikutnya adalah power supply yang menjadi perangkat utama sumber energi dari komputer atau PC kita. Hardware ini yang memberikan supply daya listrik. Meskipun power supply ini merupakan pemasok listrik utama, tetap membutuhkan energi listrik. Nah, kemudian mengubah dan meneruskan ke perangkat lainnya. Si power supply ini, sobat panik semuanya, mengubah daya 120 volt ke dalam bentuk aliran dengan daya yang sesuai dengan kebutuhan perangkat masing-masing. Artinya, power supply mengubah AC menjadi DC yang kemudian diubah menjadi daya atau energi yang dibutuhkan tiap komponen komputer. Jadi dia si penyalur ya, walaupun dia sendiri membutuhkan energi, namun dia akan menyalurkan ke perangkat-perangkat yang lain seperti si motherboard, CD-ROM, hard disk, dan komponen-komponen lainnya, termasuk tadi ya VGA card tadi. Bagaimana cara kerja dari si power supply? Ketika kamu menyalakan perangkat komputer, maka power supply akan melakukan pengecekan dan pengujian sebelum menjalankan sistem komputer. Apabila pengujian bekerja dengan baik, maka power supply akan mengirimkan sinyal ke motherboard bahwasanya sistem komputer siap dioperasikan. Power supply akan membagi daya sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan masing-masing komponen dalam sebuah rangkaian komputer. Selain mendistribusikan energi listrik tiap komponen, power supply juga menjaga kestabilan arus pada komponen tersebut. Fungsinya tambahannya adalah seperti dijelaskan tadi ya. Power supply berarti sumber daya, memberikan daya, mengalirkan, dan apabila tidak berfungsi dengan baik maka akan menyebabkan tegangan DC tidak stabil dan hal ini mengakibatkan kerusakan komponen lainnya seperti hard disk, motherboard, dan komponen penting lainnya. Kerusakan pada power supply akan memberikan dampak yang fatal nih sobat panik. Jadi perlu kita sekali-sekali cek juga apakah masih baik
si power supply kita. Sehingga seringkali power supply dianggap sebagai otak komputer layaknya CPU, karena dia merupakan penyuplai utama. Kalau dia bermasalah, komponen lainnya ikut masalah juga tentunya. Jenis-jenis dari power supply berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Yang pertama adalah regular cut. Yang pertama adalah regular power supply yang menjaga kestabilan pada tegangan arus listrik meskipun terdapat perubahan variasi pada beban maupun sumber listrik sekalipun. Unregular power supply merupakan power supply yang tegangan atau arusnya dapat berubah seketika terjadi perubahan pada beban maupun sumber listrik. Berikutnya ada adjustable power supply, merupakan power supply yang arus dan tegangannya dapat diubah dan diatur sesuai dengan kebutuhan. Cara mengubah arus ataupun tegangan pada power supply ini adalah dengan menggunakan knob mekaniknya. Sedangkan secara umum terdapat dua jenis power supply berdasarkan modelnya. Namun masing-masing tentunya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Antara lain adalah power supply AT. Jenis ini sering dipakai untuk komputer PC pada zaman dulu. Power supply atau PSU ini dapat dioperasikan di komputer Pentium 2 dan 3 buatan tahun-tahun 97. Namun jenis ini tentunya sekarang sudah tidak lagi atau jarang sekali digunakan. Ciri-ciri power supply AT adalah memiliki daya 250 watt, tombol power on off, manual, terminal output 8-12 yang terhubung ke motherboard, dan memiliki dua konektor power P8 dan P9 yang terhubung ke motherboard dengan kabel berwarna hitam. Power supply berikutnya adalah ATX. ATX merupakan jenis terbaru power supply yang memiliki kemampuan lebih efisien mengolah arus. Yang power supply ini sering dipakai pada komponen keluaran terbaru yang menggunakan cut. Power supply ATX sering dipakai pada komputer keluaran terbaru yang penggunaannya cukup praktis karena sudah mendukung sistem operasi melalui perangkat lunak software. Bahkan pengguna dapat pengguna dapat menghidupkan dan mematikan komputer tanpa menekan tombol pada power supply lagi. Ciri-ciri ATX: butuh daya yang lebih besar. Tombol on off sudah terintegrasi ke sistem. Jadi ketika komputer shutdown, maka PLC juga ikut mati. Terminal output berjumlah 20-24 terhubung ke motherboard. Dan terdapat konektor tambahan power SATA. Komponen dari power supply memiliki beberapa komponen penting, yaitu transformator, komponen yang digunakan untuk memindahkan tegangan listrik antar dua rangkaian listrik atau lebih, induksi elektromagnetik. Kemudian ada di dalamnya dioda, yang merupakan gabungan dari dua kata elektroda, yaitu anoda dan katoda. Sifat dari dioda yaitu mengantarkan arus pada tegangan maju dan menghambat arus pada aliran tegangan balik. Komponen berikutnya dari power supply, kapasitor, berfungsi sebagai penyerah dari tegangan arus AC ke tegangan DC. Berikutnya ada resistor juga, perangkat yang membantu power supply dalam menurunkan tegangan dari resistor, perangkat yang membantu power supply dalam menurunkan tegangan, membagi tegangan, dan membatasi arus listrik masuk sehingga dapat mengontrol perangkat pada motherboard. IC regulator adalah part yang juga masuk di dalam power supply yang fungsinya untuk mengatur tegangan pada rangkaian elektronika agar selalu tetap stabil. Yang terakhir ada LED yang merupakan komponen jenis diode sistem cut. LED merupakan komponen sejenis dioda semikonduktor yang memiliki keistimewaan. LED merupakan sistem komponen sejenis dari diode semikonduktor. Ya, Sobat Unik, berikut ada beberapa saran dari kami untuk Anda dalam memilih power supply yang tepat untuk perangkat komputer Anda. Yang pertama ada power supply yang punya input full range antara 100 sampai 230 volt. Power supply model ini akan sangat berguna terutama bagi Anda yang ada di lingkungan dengan tegangan listrik PLN yang sering mengalami naik turun. Jadi meskipun demikian, dengan penggunaan power supply jenis ini kinerja PC akan tetap stabil sehingga PC kita tidak akan gampang hang ataupun restart. Yang kedua, ada power supply active
Power Factor Correction atau PFC. Aktif PFC merupakan power supply yang menggunakan sirkuit untuk mengatur faktor daya. Memiliki aktivitas hingga 95%. Biasanya mempunyai aktivitas memiliki cut. Biasanya power supply ini memiliki full range input 100 hingga 230 volt. Power supply yang ketiga adalah pure power yang memiliki daya yang murni. Yang keempat adalah full protect yang pastinya ada beberapa jenis diantara over current protect, kemudian over voltage protect, dan short circuit protect. Dari sekian perlindungan tadi, jika terjadi arus atau tegangan, maka si power supply ini akan standby secara otomatis, sehingga hardware maupun power supply itu sendiri akan terhindar dari kerusakan. Itulah kelebihannya full protect. Yang kelima, pilihan power supply yang memiliki efisiensi besar, yaitu semakin besar efisiensi berarti semakin sedikit daya yang terbuang sia-sia, sehingga dapat lebih menghemat pengeluaran listrik kita. Demikian part-part yang ada di semua PC kita. Anda bisa simak satu persatu, setidaknya menjadi pengetahuan tambahan untuk setiap kita. Kita akan masuk ke perakitan.